Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Joni SI sebagai dosen pengampu otomasi sistem industri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kami kerjakan, yaitu menjelaskan tentang sensor proximity. Sebelumnya, ini merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dava Rizky, ada Made Devindra, ada saya sendiri, ada Zaki Arif, selanjutnya ada Ferry Purnama, dan terakhir ada Ari Simon. Pengertian dari sensor sendiri merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur, menganalisa, memantau suatu kondisi, dan kemudian merespon terhadap perubahan di sekitarnya. Alat ini dapat ditemukan pada perangkat modern seperti smartphone dengan sistem operasi Android sebagai ponsel pintar yang memiliki sepaket teknologi canggih. Penjelasan tentang sensor proximity sendiri merupakan sebuah sensor yang bisa mendeteksi keberadaan benda tanpa kontak fisik. Sensor proximity ini memancarkan medan elektromagnetik atau sinar radiasi, misalnya inframerah, dan mendeteksi perubahan bidang dengan mengembalikan sinyal. Ada 4 jenis teknologi sensor proximity, diantaranya ada elektrikal, optikal, dan juga magnetik, dan juga sonar. Proximity switch atau sensor proximity adalah alat pendeteksi yang bekerja berdasarkan jarak objek terhadap sensor. Karakteristik dari sensor ini adalah mendeteksi objek benda dengan jarak yang cukup dekat, berkisaran antara 1 mm sampai beberapa sentimeter, sesuai dengan tipe sensor yang digunakan. Proximity sensor ini terbagi menjadi dua macam, yaitu proximity induktif dan juga proximity kapasitif. Berdasarkan yang dijelaskan di atas, jenis sensor proximity terbagi menjadi dua, yaitu proximity induktif sendiri berfungsi untuk mendeteksi objek besi ataupun metal. Meskipun terhalang oleh benda dan metal, sensor akan tetap dapat mendeteksi selama dalam jarak normal sensing atau jangkauannya. Jika sensor mendeteksi adanya besi di area sensinya, maka kondisi output sensor akan berubah nilainya. Dan terakhir ada proximity kapasitif, yaitu proximity yang mendeteksi semua objek yang ada dalam jarak sensinya, baik metal maupun non-metal. Untuk komponen dari sensor proximity sendiri, pertama ada konduktor. Konduktor ini digunakan pada sensor proximity induktif untuk menghasilkan medan magnet terbuka di jendela baru. Selanjutnya ada coil. Coil ini berfungsi sebagai pemancar inframerah, digunakan pada sensor proximity elektromagnetik untuk menghasilkan medan magnet terbuka di jendela baru. Selanjutnya ada pemancar inframerah, yaitu digunakan untuk sensor proximity fotolistrik untuk pemancaran sinar inframerah. Selanjutnya ada penerima inframerah, biasanya digunakan untuk proximity fotolistrik untuk menerima sinar inframerah. Selanjutnya ada gelombang ultrasonik, di mana gelombang ultrasonik ini biasanya digunakan pada sensor proximity untuk memancarkan gelombang suara. Selanjutnya ada osilator, biasanya digunakan pada sensor proximity induktif dan elektromagnetik untuk menghasilkan sinyal secara bolak-balik. Selanjutnya ada amplifier, di mana amplifier ini digunakan pada beberapa jenis sensor proximity untuk memperkuat sinyal sensor. Selanjutnya ada filter. Filter ini digunakan pada beberapa jenis sensor untuk menyaring sinyal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada casing. Di sini berfungsi sebagai pelindung komponen sensor dan elektronik dari kerusakan. Dan terakhir ada konektor, digunakan untuk menghubungkan sensor ke perangkat lain. Berikutnya cara kerja sensor proximity, di mana sensor proximity ini bekerja dengan mendeteksi keberadaan objek di sekitar tanpa perlu bersentuhan langsung. Cara kerjanya bervariasi tergantung jenis sensor yang digunakan, namun secara umum terbagi menjadi beberapa tahapan. Pertama ada pemancaran sinyal.
di mana sensor proximity ini memancarkan sinyal ke lingkungan sekitarnya bisa berupa medan magnet atau sensor proximity induktif, medan elektrostatis, yaitu sensor proximity kapasitif, cahaya inframerah, yaitu sensor proximity inframerah atau gelombang ultrasonik, atau nama lainnya itu sensor proximity ultrasonik. Selanjutnya ada interaksi dengan objek, di mana sinyal yang dipancarkan akan berinteraksi dengan objek di sekitarnya. Selanjutnya penerimaan sinyal, perubahan yang terjadi akibat interaksi dengan objek tersebut ditangkap oleh sensor sebagai sinyal baru. Lalu sinyal tersebut diolah, ya, di mana sinyal yang diterima oleh sirkuit internal sensor untuk menentukan ada atau tidaknya objek serta jarak objek untuk beberapa jenis sensor. Dan terakhir ada output sinyal, di mana sensor proximity ini menghasilkan output berupa sinyal digital yang menunjukkan ada atau tidaknya objek, atau sinyal analog yang menunjukkan jarak objek. Sinyal ini dapat digunakan untuk mengontrol perangkat lain atau memberikan informasi kepada pengguna. Hal-hal yang mempengaruhi sensor proximity ada beberapa faktor. Yang pertama ada jenis sensor, di mana setiap jenis sensor proximity memiliki prinsip kerja dan karakteristik yang berbeda. Faktor selanjutnya ada jarak deteksi, jarak maksimum di mana sensor dapat mendeteksi objek. Faktor selanjutnya ada ukuran objek, ukuran minimum objek yang dapat dideteksi oleh sensor. Selanjutnya ada material objek, yaitu beberapa jenis sensor proximity hanya dapat mendeteksi objek dengan material tertentu, misalnya logam untuk sensor proximity induktif. Dan terakhir adalah lingkungan, di mana faktor lingkungan seperti getaran, debu, dan juga intervensi elektromagnetik dapat mempengaruhi kinerja sensor proximity. Untuk implementasi sensor proximity ada beberapa cara implementasinya. Pertama yaitu sensor pada pintu otomatis, di mana sensor proximity ini mendeteksi keberadaan orang di dalam pintu dan membuka pintu secara otomatis. Selanjutnya bisa diterapkan pada mesin ATM, yaitu untuk mendeteksi kartu ATM dan tangan pengguna untuk melakukan transaksi. Selanjutnya ada sensor pada robot industri, yaitu sensor proximity ini membantu robot menavigasi dan menghindari rintangan. Dan terakhir ada sensor pada mobil, di mana sensor proximity ini membantu pengemudi secara saat parkir mendeteksi blind spot dan juga mencegah kecelakaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.